Baik, ada yang tahu nggak minggu lalu kita pernah belajar apa? Lupa Ibu. Kok bisa lupa? Oh ya kan kemarin main tidak masih. Iya, saya sakit. Mana? Lupa Ibu. Lupa juga. Iya. Biar yang mikir Ibu. Mikir apa sih, Nak? Ya ampun. Jadi minggu kemarin itu ibu kebetulan juga nggak masuk. Ya, karena ibu juga sakit. Tapi tenang, karena tetap dikasih tugas kan minggu kemarin ibu kuliah di meja ibu ya. Tapi hari ini kita akan belajar langsung ya tentang tata rias panggung. Di sini ada yang tahu nggak apa itu tata rias panggung? Nggak ada yang tahu, kan nggak pernah belajar tata rias panggung ya. Jadi tata rias panggung silakan ayo dibaca ini. Tata rias panggung merupakan teknik berias saja yang dirancang khusus untuk kebutuhan pertunjukan seperti teater, tari, drama maupun pertunjukan seni lainnya. Dengan tujuan utama memperjelas ekspresi wajah agar dapat terlihat dengan jelas oleh penonton meskipun dari jarak jauh dan di bawah pencahayaan panggung yang kuat. Dalam tata rias panggung, penggunaan warna dibuat lebih tebal, tegas, dan kontras dibandingkan rias sehari-hari, serta didukung dengan teknik shading dan highlight untuk membentuk dimensi wajah agar tidak terlihat datar. Selain itu, penegasan pada bagian mata, alis dan bibir menjadi hal penting untuk menonjolkan karakter atau peran yang dibawakan. Oleh karena itu, tata rias panggung tidak hanya menekankan pada aspek keindahan, tetapi juga pada fungsi komunikasi visual, ketahanan riasan, serta kemampuan mendukung keseluruhan penampilan agar terlihat maksimal dan profesional di atas panggung. Kamu baca itu kamu paham nggak? Paham? Bedanya tata rias panggung sama tata rias sehari-hari apa Maya? Kalau tata rias panggung itu lebih mencolok, lebih bold, Ya, ada makeup sehari-hari Bu. benar banget. Jadi tata rias panggung itu adalah suatu tata rias yang sangat berbeda sekali ya teman-teman daripada tata rias sehari-hari yang biasa kita pakai anak-anak. Karena tata rias panggung itu digunakan untuk suatu karakter, untuk suatu penari, terus juga kalau kalian pernah lihat di TV-TV kayak adegan-adegan lucu gitu, biasanya kan kita melihatnya juga, kok itu makeupnya beda ya sama kayak makeup formal biasa gitu ya, karena itu supaya mendalami peran yang akan dijalankan oleh pemain tersebut. Selanjutnya di sini ada tujuan dari tata rias panggung. Yang pertama yaitu memperjelas ekspresi wajah agar tetap terlihat oleh penonton meskipun dari jarak jauh dan di bawah pencahayaan panggung yang kuat. Seperti makeup teater itu pastinya di dalam panggung, di atas panggung itu pencahayaannya itu juga harus yang apa namanya kayak cahaya banget gitu ya. Terus nanti kalau misalnya makeup panggungnya kurang kuat dan kurang menonjol, pasti nanti kalau kena cahaya lampu tuh pasti akan kelihatan pucat. Apalagi kalau di atas panggung itu pasti banyak ribuan penonton yang sampai belakang banget ya. Jadi nanti kalau dari sorot yang belakang pasti nggak kelihatan. Jadi ya pinter-pinternya aja ya. Jadi tukang makeup artis ya, yang supaya perannya itu bisa lebih keluar gitu. Selanjutnya menonjolkan karakter atau peran yang dibawakan sehingga penonton dapat memahami tokoh dengan lebih mudah. Ya seperti itu tadi yang saya jelaskan. Karena makeup panggung itu sangat berbeda sekali dengan makeup sehari-hari, jadi harus lebih kontras dan lebih jelas ya sesuai dengan karakter atau peran yang dibawakan. Selanjutnya membentuk dan mempertegas struktur wajah melalui teknik shading dan highlight agar tidak terlihat datar di atas panggung. Seperti makeup panggung itu selain makeup seperti badut, seperti tata
terus nanti makeupnya yang tepat seperti bentuk klien kita tuh seperti apa. Nah, jika wajahnya bulat jadi harus ditambahin kontur, highlight dan dengan tepat. Selanjutnya menyesuaikan perhiasan dengan tema pertunjukan, kostum dan pencahayaan agar tercipta keselarasan visual. Kalian pernah nggak lihat karnival gitu? Kan itu banyak banget ya, apa namanya, kayak make up yang sangat sesuai dengan temanya masing-masing gitu ya. Bahkan ada yang sampai naik apa namanya, kayak kendaraan yang didesain sedemikian rupa supaya lebih bagus makeupnya, supaya lebih berani dan kuat lagi gitu ya. Terus selanjutnya ada menjaga ketahanan perhiasan agar tetap rapi dan tidak mudah luntur selama pertunjukan berlangsung. Ya, kita juga harus pintar-pintar sekali untuk membuat complexion apa namanya, tata rias rambut itu tidak mudah longsor, karena tata rias rambut itu juga dibutuhkan dan menempel pada makeup klien itu ya lumayan lama ya, dan apalagi baru lagi ada menari, ada yang juga balik begini begitu, jadi harus tidak boleh longsor, karena kalau longsor klien kita itu pasti akan menyesal membooking kita, jadi kita tidak dapat pekerjaan lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari makeup panggung. Yang pertama ini ada makeup korektif seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pada pengaplikasian teknik shading dan highlight seperti itu supaya lebih keluar gitu ya bentuk wajahnya. Yang kedua ada makeup karakter. Ini makeup karakter apa saja? Waduh, ya makeup karakter itu iya, pada namanya apa? Iya, apa tadi? Yang lipstiknya bibirnya dia berkelok gitu kan? Ya ada yang ya intinya ini badut gitu kan, yang buat sebagai orang yang nggak paham. Ya itu termasuk makeup panggung. Yang selanjutnya ini ada makeup fantasi. Fantasi apa Maya? Itu fantasi apa ya? Yang ular-ular itu susah. Iya, sampai dewasa tapi versi karakter. Iya, betul. Lanjut, masih ada nih. Selanjutnya ada makeup tari. Ini makeup tari dari mana, Naila? Bali. Betul, makeup Bali. Terus yang terakhir ada makeup teater. Ya, seperti itu ya, jenis-jenisnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan hias panggung. Jadi keberhasilan tata rias panggung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterampilan perias, pemilihan produk kosmetik, kondisi kulit model, pencahayaan panggung, serta kesesuaian dengan kostum dan tema pertunjukan. Semua faktor ini harus diperhatikan agar hasil riasan maksimal dan profesional. Selanjutnya